Halo semua, perkenalkan aku Ayu Maulidina Nada Silma. Di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang peranan paus biru dalam ekosistem laut, ekonomi, dan juga lingkungan. Di video kali ini aku juga akan membahas tentang program penelitian paus oleh Jepang ditinjau dari International Convention for the Regulation of Whaling, di mana program ini dibuat karena terjadinya perburuan paus biru secara liar. Teman-teman, selamat menyaksikan ya. Paus biru atau Balaenoptera musculus sangat memainkan peran penting dalam ekosistem laut, ekonomi, dan juga lingkungan. Peran paus biru dalam ekosistem laut yang pertama yaitu nutrient cycling. Paus biru membantu mendaur ulang nutrisi di lautan melalui proses yang dikenal sebagai well pump. Ketika mereka naik ke permukaan untuk bernapas dan buang air besar, mereka melepaskan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang menjadi makanan bagi fitoplankton, dasar rantai makanan laut. Yang kedua yaitu biomasa. Sebagai salah satu predator terbesar di laut, paus biru mengontrol populasi krill dan plankton yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Lalu yang ketiga yaitu carbon sequestration. Bangkai paus yang tenggelam ke dasar laut menyimpan karbon dalam jumlah besar di dasar laut, membantu mengurangi jumlah karbon di atmosfer. Peran paus biru dalam ekonomi. Yang pertama yaitu ekowisata, di mana paus biru menjadi daya tarik utama dalam industri ekowisata. Banyak sekali turis yang datang ke daerah tertentu untuk menyaksikan paus biru secara langsung, memberikan pendapatan signifikan bagi komunitas lokal. Yang kedua yaitu penelitian dan juga pendidikan, di mana paus biru juga berkontribusi dalam penelitian ilmiah dan pendidikan. Penelitian mengenai paus biru memberikan wawasan tentang biologi laut dan konservasi yang bisa diimplementasikan dalam kebijakan kelautan yang lebih baik. Lalu terdapat peran paus biru dalam lingkungan. Yang pertama yaitu regulasi iklim. Dengan kemampuan mereka untuk menyerap karbon, paus biru berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Proses fotosintesis fitoplankton yang dipicu oleh nutrisi dari paus biru juga membentuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Yang kedua yaitu habitat formation. Paus biru mendukung pembentukan dan pemeliharaan habitat laut. Fitoplankton yang berkembang biak karena nutrisi dari paus mendukung jaringan makanan laut yang kompleks, yang mencakup berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Secara keseluruhan, paus biru bukan hanya ikon megafauna yang mengagumkan, tetapi juga spesies kunci yang menjaga keseimbangan ekosistem laut, memberikan manfaat ekonomi melalui ekowisata, dan membantu regulasi iklim global. Konservasi paus biru sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut, serta memanfaatkan yang mereka berikan kepada umat manusia. Pada awal abad ke-20, paus biru menjadi target utama dalam industri perburuan paus karena ukurannya yang besar dan banyaknya minyak yang dapat diekstraksi dari lemak mereka. Minyak paus digunakan untuk berbagai keperluan, terutama penerangan, seperti lampu minyak, pelumas, sabun, dan bahan baku margarin. Perburuan paus biru mencapai puncaknya pada tahun 1930-an. Teknologi perburuan yang lebih maju seperti kapal pengolahan terapung dan harpun yang diledakkan memungkinkan pemburu untuk menangkap paus dalam jumlah besar. Pada periode ini, ribuan paus dibunuh setiap tahunnya. Populasi paus biru mengalami penurunan drastis akibat perburuan besar-besaran. Sebelum perburuan intensif, populasi paus biru diperkirakan mencapai sekitar 225.000 individu. Namun, pada pertengahan abad ke-20, jumlah ini menurun drastis menjadi sekitar 10.000 hingga 25.000 individu. Menyadari ancaman terhadap keberlangsungan spesies paus, Komisi Perburuan Paus Internasional (IYC) didirikan pada tahun 1946 untuk mengatur perburuan paus dan melindungi populasi yang tersisa. Pada tahun 1966, IYC akhirnya memberlakukan larangan perburuan paus biru dan menjadikannya sebagai spesies yang dilindungi. Sejak diberlakukannya larangan tersebut, populasi paus biru mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, proses ini sangat lambat karena paus biru memiliki tingkat reproduksi yang rendah.
Selain itu, ancaman lain seperti perubahan iklim, populasi laut, dan tabrakan dengan kapal juga menghambat pemulihan penuh. Kesimpulannya yaitu perburuan paus biru yang intensif pada abad ke-20 adalah contoh nyata bagaimana eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan penurunan drastis populasi spesies. Di video kali ini, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.